Saya hamil dari suami saya. Nah, Bunda Maria hamil dari mana? Roh Kudus turun di atasnya. Roh Kudus ini dari siapa? Dari Allah. Roh Kudus itu Allah. Allah. Berarti Allah yang menghamili Bunda Maria. Roh Kudus turun di atasnya. Kata hamil ini apa artinya, Pak? Lalu, Ibu. dengar. Ya. Loh, makanya kalau Anda dihamili oleh suami, Roh Kudus turun di atasnya, itu ketetapan Allah. Sebentar dulu. Kan Loh, saya ngasih tahu Anda supaya Anda memahami. Bukan suruh saya. Berarti Roh Kudus yang menghamili Bunda Maria. Bukan, ketetapan Allah. Jadi kalau jelas menghamili itu antara yang tadi Anda bilang, antara suami Anda dengan Anda. Itu cara menghamili adalah kedua hal. Sebentar. Kedua kelamin dan kelamin. Kalau ini enggak. Sebentar, iya, dia tunggu dulu. Maria mengandung Roh Kudus. Roh Kudus turun di atasnya. Dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dengarkan, kau bertanya kan, saya jawab. Jadi di kandung Maria ini siapa? Kau mau jawab atau kau mau gimana ini? Saya minta siapa, berarti nama. Lu tadi udah dijelaskan. Roh Kudus turun di atasmu dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus Kristus. Di mana dikatakan Roh Kudus turun di atasmu? Loh, malaikat Gabriel yang mengatakan bahwa engkau akan melahirkan Roh Kudus. Oke, sebentar saya cari data kalau kau mau data. Ya. Kalau Kristen kasih, Bu, ya. Iya, oke. Boleh izin tanggapi? Sebentar Bang Al, dia cari data dulu. Biar jangan nanti simpang siur kan? Ya Bang. Lukas 1 ayat 15. Silakan. Oke, Lukas 1:15 bacakan. Bacakan. Oh, ayat 35 aja. Ya. Oke. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak Allah yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Jawab malaikat itu kepadanya, kata mereka pada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak Allah, amin. Silakan. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Nah, sekarang kita buka di dalam Matius. Kok berbeda lagi ya? Itu kok tiba-tiba ngomongnya beda lagi? Iya, karena Lukas itu kan hasil dari penyelidikan. Oke, ya udah nggak apa-apa, silakan. Mau ya, Matius lagi. Matius. Dalam Matius 1:18 ya, saya baca. Tunggu dulu sebentar. Ya silakan baca. Silakan baca ya, nggak apa-apa, baca. Ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Istri. Jadi dia mengandung dari mana? Keterangan di Lukas ibu sudah dengar tadi. Loh, di Lukas katanya Roh Kudus turun di atas. Sementara ya, ini dia akan mengandung dari. Ini yang benar yang mana? Roh Kudus yang turun di atas. Kalau Roh Kudus yang turun di atas, Roh Kudus yang turun di atas berarti Yesus dilahirkan sebagai manusia, bukan Tuhan. Tapi kalau dia mengandung dari Roh Kudus, berarti Roh Kudus yang membuat Bunda Maria hamil. Jadi itu ketetapan Allah di mana? Sebentar, pertanyaan saya, sekarang ketika begini, Anda membuat premis seperti itu, dari mana Anda ngomongnya? Begini, Roh Kudus akan turun di atasmu, menaungi engkau. Betul? Betul. Nah, dan kuasa Allah, ingat, baca yang jelas ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nih, aku bukain aja nih, biar kalian jelas.
Jangan-jangan salah-salah baca, Bu. Iya. Kami orang Kristen gak suka pelintir-pelintir ayat. Kamu bisa diam gak? Nah, Loh, kamu salah baca kok ini. Roh Kudus turun di atasmu. Kuasa Allah membuat Maria. Iya, besarin saya. Kuasa Allah membuat Maria hamil, betul nggak? Betul nggak? Iya, oke, ikuti aja narasimu. Loh, kan hamilnya Maria itu kan atas kuasa Allah kan? Besarin saya itu baca. Aduh, saya ini buka loh ini di sini. Adu-adu apa ini? Sekarang kau jawab aja. Kuasa Loh, Allah. saya jawab udah pakai dalil ini. Kau buat premis aja. Kuasa Allah, dengan kuasa Allah Bunda Maria hamil, betul. Besarin saya supaya kalian baca semuanya. Kok kamu nggak mau baca ini? Yang membuat Maria hamil kuasa Allah atau dari Roh Kudus? Iya, kau buat premis aja. Kami baca sesuai ayat. Yang membuat Maria hamil kuasa Allah atau Roh Kudus? Terserah kau mau ngomong apa. Ini baca ini. Saya bertanya. Loh, ini kau baca. Saya baca. Yang membuat Maria hamil itu kuasa Allah atau tidak? Kamu buat premis saja, itu ketetapan Allah. Kuasa Allah akan menaungi dan engkau akan melahirkan. Nah, yang berarti yang dilahirkan Bunda Maria manusia bukan? Manusia bukan? Loh, kau nggak besarin saya, gimana saya menjelaskannya? Di sini kita nggak butuh kuliah. Di sini tanya jawab biar edukasi. Loh, kau mau tanya jawab, saya juga nggak butuh yang namanya kau buat premis terus saya jawab kan? Saya menjawab segala fitnahan. Saya bertanya yang dilahirkan Bunda Maria. Iya, saya menjawab dengan dalil. Manusia atau bukan? Itu dalil ini, dalil. Yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau dalil bukan? Ini baca dulu supaya kita baca. Yang dilahirkan Bunda Maria. Loh, kau tanya, saya jawab dengan dalil. Gak berani? Takut kalian kalau seperti ini. Saya bertanya. Saya menjawab, Bu, dengan dalil. Ya, dalil di situ yang dilahirkan Bunda Maria. Nah, ini silakan baca supaya kita ngerti. Ya, kau baca. Iya, besarkan supaya jangan dipikir nanti dipelintir-pelintir. Karena di sini nggak bisa membesarkan, paham? Kenapa hostnya nggak mau besarkan? Hostnya lagi makan, minum, Lagi makan, jangan buka room. Ini kita bukakan dalil. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan. Saya capek dengan manusia penyembah iblis. Saya tanya, yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia. Loh, kenapa Anda ini kok tiba-tiba kejang-kejang? Bunda Maria itu manusia. Loh, ini saya jawab dengan data kok. Iya, kok bacakan dulu. Loh, dari tadi sudah saya baca 4 kali. Anda ya, kenapa masih bertanya hal yang sama? Yang dilahirkan Bunda Maria manusia atau Tuhan? Yesus Kristus. Iya, itu manusia atau Tuhan? Tuhan, ya Allah. Loh, Yesus Kristus itu Tuhan dan juru selamat. Di mana? Lukas 2 ayat 11. Oke, Lukas 2 ayat 11 kita buka lagi. Lari ke Lukas 2 lagi. Bodoh. Loh, tadi kau pertanyaannya apa? Di mana? Coba Lukas 1 nomor 30. Lukas 1 nomor 30 lagi. Nih. Nah, coba baca. Nih. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kenapa? Lukas 1, yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Di mana datanya? Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 nomor 11 itu pemberitahuan kepada Bunda Maria apa kepada gembala? Kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, yang berhak mengetahui, jadi kepada Bunda Maria anak manusia apa anak Tuhan? Anak Allah. Bukan anak Tuhan, Allah itu, anak Allah. Anak Allah itu berarti Allah. Loh, anak manusia berarti manusia bukan? Kutanya kau. Loh, iya, yang melahirkan. Loh, kau yang bertanya, kau jawab sendiri tuh. Sebentar anak dulu, manusia bukan? Iya, sebentar. Anak manusia pasti manusia. Nah, yang melahirkan Bunda Maria, yang melahirkan Yesus manusia atau Tuhan?
Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Yang melahirkan Yesus Tuhan. Yang melahirkan manusia. Berarti anak manusia bukan manusia. Loh, kau sudah menjawabnya. Anak manusia bukan manusia. Loh, anak manusia manusia dong. Dah, jadi Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Loh, yang melahirkan Gelar Tuhan itu melekat pada manusia. Tunggu dulu, yang melahirkan Yesus itu, yang melahirkan Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Kenapa dia dikatakan Tuhan? Loh, karena dia yang menyelamatkan umatnya. Saya tanya, kenapa dia dikatakan Tuhan? Yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah Tuhan. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia penguasa langit dan bumi. Dia yang akan menghakimi kita semua di dunia ini. Oke, pada waktu dia dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan. Jelas dia Tuhan. Malaikat yang ngasih tahu kok Lukas 2 ayat 11. Oke. Apa kuasa Yesus pada waktu dia masih bayi? Apa kuasa Yesus pada saat masih bayi? Iya. Kuasa Yesus pada saat masih bayi. Ini bukan tanya tentang Islam ya. Bukan. Apa kuasa Yesus pada waktu dia masih bayi? Begini loh. Dia hidup seperti manusia biasa. Katanya Tuhan. Loh, Tuhan emang kenapa? Kita nggak perintah Tuhan kan? Bukan. Loh, aturannya kau yang mau perintah Tuhan. Harus berbuat kuasa pada saat dia bayi. Begini. Jadi pemikiran Nabi itu, Bu. Yesus sudah Tuhan pada waktu dia bayi. Sudah. Pada waktu bayi, apa yang bisa dia lakukan sebagai Tuhan? Dia bisa menggantikan. Dia hidup seperti biasa. Belum saatnya. Waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik. Jadi Tuhan ini akan ada saatnya. Iya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala sesuatu itu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai seterusnya. Iya, oke. Pada waktu umur berapa saatnya dia bisa jadi Tuhan? Setelah dia dibaptis. Itu waktunya. Setelah dia dibaptis. Oke, pada waktu dia merasa lapar dengan murid-muridnya, dia mendatangi pohon ara. Pohon ara dilihatnya belum berbuah. Karena belum musimnya. Ini kau loncat-loncat terus ya? Tidak apa-apa, ini kan kuasa Tuhan nih. Pada waktu dia sudah dibaptis. Oke, silakan ya. Biar kamu kejar saya aja, nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus tidak tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah? Kenapa Yesus tidak tahu? Di mana dalilnya? Markus 11 nomor 12. Markus 11 ayat berapa? Markus 11 nomor 12. Coba baca. Markus 11 nomor 12. Ya. Terus? Bacakanlah. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan hari itu ia melihat pohon ara sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Terus? Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Gimana? Nah, dia kan dengan 12 muridnya merasa lapar. Ya, dia datangilah pohon ara itu. Mana tahu ada yang bisa dia dapat untuk dia makan karena dia lapar. Rupanya yang dia dapat cuma daun-daun karena belum musimnya. Kenapa? Dia tidak tahu belum musimnya pohon ara itu berbuah. Dia tidak tahu mananya. Loh, dia kan akhirnya marah. Dia mengutuk pohon ara itu. Loh, dia ke pohon ara itu terus dia bilang bahwa dia tidak tahu di mana. Sekarang saya tanya, dia ngapain datangi pohon ara? Ia melihat. Kau baca dulu dari pertamanya. Iya, ia melihat dan dia mendekatinya untuk melihat. Kenapa dia mendekati? Kalau iya, nggak ada buah kan di situ? Ya, kalau nggak ada buahnya, kenapa dia datangi pohon ara? Kenapa dia datangi? Karena apa? Karena apa? Ya ingin melihat buah kan, kalau seperti premismu. Coba baca pertamanya 12, ayo. Keesokan harinya sesudah Yesus meninggalkan ke-12 muridnya,
Meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, terus lapar, terus dia melihat pohon ara sudah berdaun. Dia hampirilah pohon ara itu. Kalau dia mendapati sesuatu dari situ, berarti dia merasa lapar. Mudah-mudahan ada buah, betul kan? Ternyata pohon itu tidak berbuah karena belum musimnya. Terus yang terakhirnya dia mengutuk. Kenapa? Kenapa dia tidak tahu belum berbuah? Udah tahu belum berbuah, kenapa dikutuk? Kenapa dia ngomong seperti itu menjadi pencontohan. Pencontohan apa? Kau dengar dulu, user ya, dengar. Kau tahu pohon durian itu adalah pohon diam. Beri ajaran kepada murid-muridnya. Ajaran apa? Kau diam. Tuhan menciptakan pohon-pohon ini ada yang bermusim, ada sebentar dulu. Silakan. Ya. Tuhan menciptakan pohon-pohon ini ada yang bermusim, ada yang tidak. Contoh buah durian. Buah durian itu buah bermusim. Ada yang sekali setahun, ada yang 2 kali setahun. Nah, saya punya pohon durian. Bulan 12 baru dia bermusim. Bulan 8 saya tebang. Ditanya tetangga saya, Bu Nora, kenapa kau tebang pohon durianmu? Dia tidak berbuah, saya pengen makan. Loh, kan memang belum musimnya. Berarti kau bodoh, Bu Nora. Memang belum musimnya berbuah, kau tebang. Sama seperti yang datang mengutuk. Belum musimnya berbuah, kenapa dikutuk? Tuhan ya, suka-suka Tuhan. Saya jawab nggak? Silakan. Oke, ya. Jawab dengan jadi asumsi. Saya jawab ya. Nih kalau hanya modal premis saya nggak biasa ya Bu ya. Dia dengan muridnya lapar. Dengarkan. Hosea 1 ayat 9. Ya. Loh. Ini perumpamaan tentang pohon ara. Tahu nggak? Pohon ara dijadikan perumpamaan. Di situ kejadiannya. Itu penggenapan firman Tuhan. Jadi saya jelaskan kepada Anda kenapa kita harus kembali kepada pohon ara. Loh, kita orang Kristen membaca Alkitab, kita mengetahui Yesus itu tidak ujuk-ujuk turun terus tiba-tiba jadi Tuhan. Tetapi harus dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dia nggak keluar dari goa tiba-tiba jadi Tuhan, nggak gitu. Ada. Makanya saya jawab. Lihat pada Hosea 9 ayat 10. Sebentar, saya mau jelaskan kenapa Anda potong-potong, Bu. Sebentar dulu. Iya, kenapa? Loh, tadi saya mau menjawab, Anda sudah membuat premis, saya dengar. Yang dinubuatkan oleh nabi-nabi itu kedatangan Tuhan apa kedatangan seorang Mesias manusia? Kau jangan menipu. Kenapa saya mau jawab, Anda nggak ini? Kau jelaskan menurut Markus 11. Kenapa? Iya, ini saya mau jawab. Tentang pohon ara itu apa tujuannya dia mengutuk pohon ara? Tentang kemunafikan. Sama seperti kalian, munafik. Ngomong kau. Saya tidak tanya tentang tujuan. Loh, ini tujuan kita ngomong tentang pohon ara ini Dengar. Yang menciptakan pohon-pohon itu bermusim. Loh, saya jawab kok Anda lari lagi. Pohon-pohon bermusim itu siapa? Anda munafik. Ini menceritakan tentang kalian, orang-orang munafik. Yang menciptakan pohon-pohon bermusim itu siapa? Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Siapa? Kau yang jawab. Kau yang jawab sendiri. Siapa? Siapa yang menciptakan ini? Siapa? Coba. Siapa coba? Yang menciptakan pohon ara itu siapa? Dia juga nggak berani jawab. Siapa coba? Yang menciptakan pohon ara itu siapa? Iya, aku tanya kau siapa? Menurut Bible kamu siapa? Kau balik tanya Kristen ini gimana sih? Loh, dari kau mencipta itu kan pertanyaannya. Siapa yang menciptakan pohon-pohon bermusim? Siapa? Loh, kalau bagi kami yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Kasihan sekali. Allah mau menciptakan. Di mana dalilnya kau menciptakan pohon-pohon bermusim itu? Jangan larikan. Kau yang jawab. Allahmu tidak bisa lakukan apa-apa. Orang Muhammad mati aja. Heang bodoh. Yang menciptakan pohon ara sehingga dia. Kasihan sekali. Allahmu itu Muhammad yang kekasih aja nggak bisa ngapa-ngapain kok. Inilah tantrum. Dia bertanya balik. Yesus adalah Tuhan. Iya.
Yesus Tuhan. Sejak kapan jadi Tuhan? Setelah dia dibaptis. Oke. Pada waktu dia merasa lapar dengan murid-muridnya, dia mendatangi pohon ara. Pohon ara dilihatnya sudah berdaun. Ya kan? Sudah berdaun pohon ara itu. Ternyata ketika dia mendekati pohon ara itu, dia tidak mendapati apa-apa dari pohon itu. Dia marah, sehingga dia mengutuk. Janganlah engkau berbuah selamanya lagi. Kenapa dia mengutuk? Kalau dia memang Tuhan, harusnya dia tahu pohon itu belum musimnya berbuah, itu satu. Kalau memang dia Tuhan, maunya dengan kuasa dia sebagai Tuhan, dia buatlah pohon ara yang aturannya pohon bermusim, jadi jangan bermusim, berbuah saja langsung. Tapi nggak ada kuasanya apa-apa, karena dia bukan Tuhan. Dia hanya sebatas manusia yang gebleknya, geblek saya katakan. Kenapa saya katakan geblek? Karena ada Tuhan yang tidak tahu pohon bermusim, tiba-tiba dikutuk. Padahal dia yang menciptakan pohon itu. Dia menciptakan pohon. Tetapi dia tidak tahu pohon itu pohon musiman. Belum musimnya berbuah, dia lapar. Dia datang. Yang lapar itu kemanusiaannya, Nor. Yes. Tetapi mana ketuhanannya? Ketika dia melihat pohon yang belum musimnya berbuah, dia kutuk. Saya membuat satu analogi yang bisa ditangkap. Saya punya pohon durian yang musim berbuahnya bulan 12. Karena saya pengen makan durian, saya datangi pohon itu. Wahai pohon, kenapa kau tidak berbuah? Saya pengen makan kau pohon. Datang kalau santurannya pohon itu ngomong, weh Nora botol. Saya berbuah tuh bulan 12. Terus saya ambil nih, sinso. Saya tebang. Nyeng. Jatuh pohon itu. Brek. Lewat tetangga. Bu Nora. Iya, Bu Siti. Kenapa ditebang pohonnya, Bu? Saya pengen makan buah durian. Tetapi belum berbuah toh piye, saya bilang. Loh, ibu ini kok botol dodol katanya. Bulan 12, Bu, baru berbuah. Kenapa bulan 8, bulan 9 ibu cari buahnya? Ibu ini kok botol? Kak Nora boleh nanya nggak? Silakan. Itu pas Yesus lapar kenapa nggak ke warteg aja sih? Kenapa harus ke pohon ara? Karena belum peradaban. Oh ya, oke, siap. Makasih Kak. Kan ujungnya menghujat kan? Siapa yang menciptakan? Selamat pagi katakan, Nora, selamat pagi. Ya, sabar. Tenangkan roh. Ya, sabar. Ya. Nah. Halo, Nora. Ya, silakan. Diam dulu Oto. Kau sudah tua, maunya kau dicokokin dengan racun. Baru datang. Dasar otak separuh. Iya nggak apa-apa loh, tak separuh daripada otak dongo pemakan B2. Diam dulu ya, diam. Sebentar Bang Akal ya. Nah di sini jadi menjelaskan ya. Kalau memang kalian mau menghujat Nabi saya, pikir-pikir dulu. Banyak kitabmu yang bisa saya lontarkan di sini yang merujuk kepada penghujatan. Salah satunya apa? Kau mengatakan kalau kami akan dilayani 72 bidadari, Tuhan kau memerlukan 16.000 perempuan yang masih perawan. Di mana Nora? Mau tahu ya? Makanya jangan di sini macam-macam sama saya. Silakan Akal, bukan mute kau. Diam Kak Nora, saya boleh tanggapi dulu. Ya silakan Bang. Jadi tadi begini Bang Nora, Kak Nora. Ya. Dia user tidak paham apa yang dimaksudkan Bang siapa tadi? Kores. Oh Bang Kores. Kan Bang Kores mengatakan pelecehan. Pelecehan dalam arti, kan dia udah bacakan arti tadi pelecehan itu salah satunya adalah merendahkan martabat. Yang dimaksud Bang Kores ini saya nangkap merendahkan martabat Tuhan atau merendahkan martabat Allah. Itu maksud Bang Kores sebenarnya. Kalau itu pun dia nggak nangkap. Jadi kalau Kanora tadi ngomong masalah itu, lebih nggak nangkap lagi Kanora. Karena yang hal sederhana aja dia nggak nangkap. Padahal dia bacakan sendiri arti dari pelecehan tadi kan. Iya. Salah satunya adalah merendahkan martabat. Nah, yang dimaksudkan Bang Kores ini merendahkan martabat Allah. Itu maksud Bang Kores tadi. Saya paham kok. Nah, di situ pun dia nggak paham. Apalagi yang tentang yang Kanora sebutkan tadi.
lebih nggak paham lagi gitu loh. Jadi dia menutup diri kan orang. Jadi percuma ya, dia menutup diri orang itu tadi. Baik, makasih kan orang, itu aja sih. Iya, Allah keluar dari lubang najis. Nah ini bagaimana ceritanya? Kan gitu. Ya itulah. Kalau manusia keluar dari lubang najis itu ya biasa, namanya manusia. Lah ini Tuhan loh, keluar dari lubang najis. Gimana itu yang dimaksud, betul. Itulah yang ditekankan nama Bang Kores tadi, bahwa Allah menjadi manusia kan. Bahkan Bunda Maria, kan orang bertanya pun Bunda Maria adalah melahirkan manusia atau bukan, dia tidak mau jawab kan. Malah dikatakan Tuhan. Dia jawabnya adalah Tuhan. Ya, sedangkan Maria kan manusia gitu. Kemudian di Lukas 2 itu kan udah saya teliti, Lukas 2 ayat 11. Di situ kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan. Nah, Kristus saja artinya sudah manusia yang diurapi. Bagaimana? Ya, kan kalau secara gamblang itu hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Harusnya seperti itu. Ya, betul. Itu baru lurus kalau mau. Makanya saya harus banyak belajar tentang nabi-nabi lagi. Kalau dia mau mengenal Nabi Muhammad, seharusnya dia belajar dulu dari buku Sirah Nabawiyah. Saya udah beli juga ya, buku Sirah Nabawiyah ada 2. Itu. Seperti itu. Terima kasih Bang Kanora. Iya, sama-sama. Kamu user beli buku Kama Sutra aja untuk memperdalam biar istrimu tidak mengamsal. Ya, user ya. Silakan akal. Buku Kama Sutra itu cocok untuk kau user. Biar istrimu tidak ngamsal. Bahaya kalau ngamsal. Akal, silakan akal. Akal. Ngamsal itu apa? Saya masih... Ngamsal itu seperti marilah. Mari. Jadi teringat aku lagu. Marilah kemari, hey. Ini lagi kekasihnya Akang naik, saya naikkan. Wah, ini kalau si Rasmi ya, Rasmi nih. Malam pertama sama si Rasmi. Ya, teman-teman, malam pertama sama si Rasmi. Pas dikangkangin itu si Rasmi keluar asap hitam. Hus, bau ban kebakar. Hus, bau ban kebakar. Ini kalau sama si Rasmi. Sisa supir truk. Kang, kukira yang keluar. Kenapa dia muncul bujangin bebek mamamu begitu bujangin babi ya? Mulutnya Kang Dio, lihat nih mulutnya. Sinore itu pun bujangnya, bujang Sinore kayak gitu kontol. Sinore itu bujangnya kayak gitu, makanya dibuang lakinya itu. Udah pernah dibuang lakinya bujang Sinore kayak gitu kontol yang goblok, bodoh. Longor kau semua kau. Itu Sinora itu bujangnya berasa makanya dibuang lakinya. Padahal udah malam dia dibuang, malu-maluin. Bersih kalian semua tahu. Babi kurang ajar. Babi kalian semua, kurang ajar kalian semua. Kau yang babi perempuan, goblok kau, mulut kau. Jangan Bang Al, jangan biarin. Nggak, saya nggak suka mulut. Ini yang ajaran kau seperti itu, Yes mengajarkan seperti itu. Di sini kau menunjukkan apa yang diajarkan oleh Yesus ya. Dengan kata-katamu itu sudah jelas bahwa di situ tidak ada akhlak dan etika yang diajarkan. Dan kau tidak paham Bible. Ketahuan bahwa kamu itu tidak paham apa yang dikatakan oleh Yesus. Noise Akang. Mana dia? Kabur dia, mungkin malu dimarahin sama sesama Kristen. Tengoklah si Borneo ya, Borneo. Nora ini kalau datang ke Kalimantan udah kena kuliti. Loh, emang kau yang punya Kalimantan? Borneo? Kau punya Kalimantan? Ini sini aku orang Borneo. Di mana kau di Borneo? Di mana kau di Borneo? Aku orang Borneo. Di mana kau Borneo? Berarti saya kalau datang ke Kalimantan, kalian melakukan suatu pembantaian gitu kepada saya. Katanya ajaran kasih. Nora, kami tidak berperang, Nora. Kami mengasihi musuh, bujangmu. Naikkan aja Borneo itu. Di mana kau? Di Borneo mana kau? Jangan jual Kalimantan, ya betul. Kau jangan jual-jual apa suku kau. Bahaya kau, bujangmu. Kayak si bujangnya si Bodat ini yang baru masuk ini. Silakan Bodat.
Silakan Pesundil. Udah malam kau dibuang juga kau ya, karena pepekmu berasap lah, pepek bini-bini ini si Komal ini berasap semua, belendir, berkuning-kuning semua pepek kalian kan. Gimana enggak belendir? Ya Tuhan yang enggak ada di sorga, Tuhan yang enggak bertempat. Wah, Tuhan kok enggak bertempat, Tuhan kok enggak ada di sorga. Di mana tuh Tuhan? Katanya penghuni sorga tidak ada. Katanya 72 bidadari. Disimpan di mana itu 72 bidadari? Dia masih di kuburan Muhammad kali ya. Aduh. Di record teman-teman, di record ya. Soalnya rumahnya udah ketahuan juga sih. Goblok. Tuhannya tidak ada di sorga. Penghuni sorga tak ada, tapi dihadiahin bidadari surga, pangeran surga. Lah di mana bidadari surganya? ajaran gabrul. Makanlah tai gitu sama kalian. Kencing unta minumnya, tai makanannya ya, biar pintar kalian. Longor kalian semua ya. Udah cuma selesai. segitu. Udah selesai. Yang berkualitas gak sih? recordnya. Teman-teman Kristen yang berkualitas dong, yang berkualitas Enggak, dong. hari ini kita nggak naik yang berkualitas, Bang Dio. Dari tadi malam udah naik yang nggak berkualitas sama Bang Zuma, udah selesai. Udah selesai, udah selesai. Rasmi, keluarkan apamu, birahimu lagi dek di sini dek. Ayo Rasmi, kena Bennett dia apa, Akang? Kabur sendiri. Tahu sendiri kan, room saya mah anti kick, anti mute. Kecuali moderator yang apa kan bilang. Ya silakan. Akal, kame. Yo. Iya silakan. Agama apa? Assalamualaikum. Oh Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Ada, tetapi saya baru track record itu orangnya di laptop. Kenapa kasih turun? Aduh, sedikit lagi dapat itu. Udah Bang, kita udah tahu rumahnya. Kan Olan sering ke rumahnya. Bagaimana? Kita udah tahu rumahnya si Rasmi ini, udah tahu. Dia di mana rumahnya udah tahu kita. Oh, sudah tahu. Oh, ini Bang Kamerun ini yang mualaf itu ya? Yo. Oh iya. Iya Bang. Ini teman kita juga. Iya, saya baru lacak di laptop nih, baru mulai dengan akunnya. Ya turun. Udah diketahui orangnya. Oh, sudah diketahui. Baik, ya, sudah. Ini ada Akal sama Magen nih, Bunda Nara. Yo, selamat pagi. Si Magen. Ya, kenapa? Ya silakan kok Magen. Ya, Bunda Nora bisa jelasin saya ini ya. Anisa ayat 66 itu dari kemarin saya nanya ke Islam pada bingung semua itu. Coba Bunda. Bukan bingung, karena kamu memang nggak ada ilmu dalam soal Al-Quran. Oh, coba ya udah Bunda Nora kan yang punya ilmu. Kamu yang baca. Dibaca, silakan. Sama si Rasid bingung. Iya, kamu baca. Ya, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunbunlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Ya, makanya pertanyaan saya, kami di sini siapa dan yang diperintahkan untuk bundir ini siapa? Itu Bunda Nora. Oh, kalau gitu baca sebelumnya.
sebelumnya. Anissa sebelum berapa? Sesudahnya ya. Anissa berapa? Anissa 65, 66, 67. Okay. Baca. Ya, Anissa ayat 65, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, buka kurung, Muhammad tutup kurung, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, buka kurung sehingga tutup kurung. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, ya. Justru nggak nyambung, Bunda. Kalau ayat 67 ya. Saya bacakan 67 dulu. Saya bacakan aja. Ini Al-Quran saya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Ayat berapa itu? Kamu. Udah saya bacakan aja. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Togut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-sekali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka. Dari siapa? Orang-orang munafik. Dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Pertanyaan kamu, kami itu merujuk kepada siapa? Kami itu merujuk kepada siapa? Saya nggak tahu. Kami itu siapa dan yang disuruh bunuh diri ini siapa? Bunuh diri ini siapa? Silakan. Aku izin jawab, kan orang boleh? Ya silakan. Itu apa kapasitas dari Bang Dio? Ayat-ayat itu terkait dengan Thabit ibn Qais bin Syammas. Waktu itu ada seorang Yahudi mengatakan, kalau seandainya kami diperintahkan untuk bunuh diri, kami diperintahkan oleh Allah untuk bunuh diri, maka kami akan membunuh diri kami. Kemudian Qais bin Syammas radhiyallahu anhu mengatakan, justru kamilah yang melakukan perintah Allah. Kami yang melakukan perintah Allah. Kalau seandainya Allah
Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit mengatakan kalau seandainya kami yang diperintahkan oleh Allah untuk membunuh diri kami akan lakukan. Artinya apa? Kami orang-orang Islam, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Yahudi. Langsung turun ayat itu. Langsung turun ayat itu. Itu asbabun nuzulnya. Oke. Berarti Allah memerintahkan untuk bunuh diri. Seandainya. Ya kan di sini sekalipun. Walau sebentar. Walau ya, di sini bentar. Ini di sini kan dikatakan begini. Ternyata mereka tidak melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Artinya ada kan mengikuti perintah yang dilakukan diperintahkan itu kan. Makanya abangku, kalau kau baca Al-Qur'an minimal kau ngerti bahasa Arab. Itu minimal. Kenapa? Jadi karena kalau kau baca terjemahan nggak paham dia bahasa Arab. Dari ayat itu. Inilah logical fallacy-nya teman-teman Kristen kayak gini loh. Yang menerjemahkan ini nggak paham bahasa Arab apa bagaimana, Dio? Kau dengar dulu, bos. Dengarkan dulu. Biar kita mengedukasi kawan-kawan di bawah. Jangan kau asal nyerocos, nggak ada isi, bikin malu. Oh, enggak dong. Saya justru tegas di sini. Saya justru fokus sama pertanyaan dulu. saya. Aku jelaskan pakai ilmu. Jadi kami di sini siapa? Pakai ilmu. Enggak, Magen. Kau kan tadi mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, Bang Dio, sebentar. Kau tadi mengatakan, saya sudah bertanya kepada Islam, semua pada bingung. Bagaimana? Nggak seperti itu framingmu. Ketika dijelaskan sama orang yang berkompeten, kamu asik memotong. Iya, tadi kan bilangnya ini kan perbandingannya sama orang Yahudi. Orang Yahudi makanya diam dulu. Bentar dulu. Dio tadi ngomong. Kau bisa dengar nggak? Si Yahudi ini dia mengaku dia lebih beriman, benar nggak? Makanya diam dulu. Makanya kau dengar dulu, Bang. Kenapa kalian muter-muter? Tinggal jelasin aja ayat ini. Ngapain muter-muter? Iya, makanya gitu aku jelaskan kau diam. Oke, silakan. Sebagian kecil di sini melakukan loh, ya. Ya, silakan lanjut. Itu perintah kok. Aduh. Makanya aku bilang tadi minimal kau ngerti bahasa Arab. Karena dalam terjemahan itu nggak dijelaskan kata lau, ada lau di situ. Walau anna, jika seandainya. Itu seandainya. Ternyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Ternyatanya nggak dibaca. Kau dengarkan dulu, Magen. Kau bongak kali kau. Oh, yang bongak kamu. Kamu kenapa bingung dengan penjelasanmu sendiri gitu loh? Kok bingung? Aku belum menjelaskan. Ini ada sebagian kecil melakukan apa perintah yang makanya kau dengar. Anjing, kau bisa dengar nggak anjing? Inilah anjing, inilah binatang. Ini direkam ya, ini direkam ya. Ternyata muslimah seperti ini. Jadi yang tadi nyuruh rekam-rekam, ternyata direkam balik nih si perempuan ini, si pezina ini ya. Kau anjing. Oke, silakan. Dio. Jadi Allah membenarkan adegan bundir. Ayo, silakan. Kalau kau mau Bang Magen, aku masih hormat kau. Oh, saya sopan sama kau. Kalau kau mau diskusi dengan baik, saya udah tahu kamu, gitu ya. Dengarkan dulu. Kamu ini, saya sudah bilang dia datang sini hanya untuk memancing. Turun lagi. Ini dibalik bahasa Arab, gitu loh. Turun aja lah kau. Turunkan aja lah. Turunkan aja. Betina, omongan mulutmu juga sampah, betina. Tunggu dulu sebentar Bang Dio. Magen, memek mama kau udah kau jilat. Memek mama kau udah kau jilat memeknya. Jilatlah, karena nggak ada tuh larangan. Ya, di dalam Bible kau nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Oke, memek mama kau. Aku izin menjelaskan ya Kak Nora ya ayat itu ya. Makanya kenapa aku katakan minimal kalian itu mengerti bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam terjemahan itu nggak dijelaskan makna lau di situ. Itu yang mengerti tentang penjelasan itu adalah orang-orang mengerti bahasa Arab, dia baca tafsir para ulama. Nah, terjemahan itu untuk memudahkan. Makanya dalam Islam itu kita diperintahkan untuk bertanya kepada ulama kalau nggak ngerti. Ayat itu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang membanggakan dirinya di hadapan kaum muslimin di waktu itu. Makanya sahabat Thabit bin Qais bin Syammas justru membantah mereka. Kamilah orangnya yang taat kepada Allah. Untuk membenarkan itu turun ayat
walau anna katabana alaihim, jika seandainya kami perintahkan mereka, kami wajibkan kepada mereka, aniqtulu anfusakum, hendaknya kalian membunuh diri kalian, aw ikhruju min diyarikum, atau kalian keluar dari kampung halaman kalian, ma fa'aluhu, tidak ada yang melaksanakan itu illa qalilum minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Artinya, apakah dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam orang-orang Yahudi ada yang taat kepada Musa? Ada. Orang-orang yang taat kepada Musa itu ada. Orang-orang Nasrani yang taat kepada Isa putra Maryam, ada nggak? Ada. Tapi kebanyakan pembangkang. Itu maksud ayat itu. Makanya aku bilang tadi, kau nggak ngerti bahasa Arab, lau di situ kalimat perandaian untuk menguatkan bahwa apa yang dikatakan oleh Thabit bin Qais bin Syammas adalah benar. Orang berimanlah yang paling tunduk terhadap perintah Allah. Orang beriman itu apa slogan kami orang beriman, orang muslim? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Makanya kau tidak pernah dapatkan orang-orang muslim itu pengecut. Gak ada. Pemberani semua. Makanya Indonesia merdeka. Paham kau? Harus penjajah aja kau, banyak gaya kau. Nenek moyang kita berjuang melawan penjajah Belanda itu kenapa? Karena konsep jihad yang dalam Islam. Pemberani mereka. Para pemuda-pemuda yang digelorakan semangatnya untuk melawan penjajah di Surabaya oleh Bung Karno, Bung Tomo. Konsep apa yang mereka pakai? Konsep jihad, bos. Aja kau, banyak kali kayak kau. Lanjut Nora. Saya tadi tuh sudah tahu dia mau naik, saya tidak naikkan. Saya tidak tahu siapa yang naikkan. Makanya saya malas. Karena berapa kali dia di room muslim itu menghujat, mengatakan Nabi Muhammad itu pencabul. Saya tidak pernah bertemu dengan dia. Nggak pernah. Entah siapa tadi yang menaikkan dia, saya nggak tahu. Makanya tadi saya sudah malas. Dia berapa kali menghina pribadi saya nggak masalah. Tapi ketika saya nanti ngomong kayak begitu kan nggak ada yang setuju. Saya menghindari bagaimana biar saya tidak menghujat ketuhanan Tuhan dia. Paham ya? Kenapa saya ngomong kayak begitu? Karena dia sudah berapa kali mengatakan Nabi Muhammad itu penjina dan pencabul. Saya tidak mendapati dia di room. Tiba-tiba dia ada di room ini. Jadi saya mengeluarkan emosi saya ketika dia menghujat Nabi saya. Kalau seandainya dia menghujat saya, seperti yang dirakukan Rasmi tadi, Nora, ini kau begini, ini kau begitu. Saya tidak masalah. Saya tidak lawan. Saya tidak lawan kan tadi. Tapi ketika dia menghujat Nabi saya di room-room lain, di room Islam sendiri, itu yang membuat saya kenapa melontarkan muncung kasar saya seperti itu. Jadi maaf, saya ini bukan perempuan seperti yang mungkin kalian pikir saya yang harus, oh Nora, kamu harus begini. Enggak, saya tidak bisa. Karena saya manusia biasa. Ya, saya manusia biasa. Saya cuma tidak suka dia tuh menghujat Nabi saya. Kalau saya disuruh sabar, saya sudah sabar. Magen ini sudah berapa bulan saya sabarin. Saya tidak mendapati dia di room. Tapi untuk mengeluarkan emosi saya karena dia menghujat Nabi saya caci maki kepribadian dengan keluarga dia. Karena dikatakan jangan menghujat sesembahan orang lain. Saya tidak menghujat Tuhan dia. Kalau dia mau mengatakan saya seorang pelacur, silakan. Bahkan tempi saya pun diomongkan, silakan. Tapi jangan hujat apa? Nabi saya. Kau katakan pencabul, kau katakan berzina. Siti Aisyah bagaimana diobo-obo? Saya nggak suka. Ya, kenapa saya marah? Jadi tolong ya, dimaklum. Saya manusia biasa. Saya bukan istri Nabi. Istri Nabi aja juga ada emosinya kok. Jadi dimaklum ya. Dimaklum. Kalau kalian mengatakan tidak sesuai dengan hijab, silahkanlah kalian yang menilai. Tapi Allah yang Maha tahu bagaimana saya emosinya. Allah, Kak Nora itu cuma keras di aplikasinya itu. Kalau ketemu langsung mana berani ngomong kayak gitu. Keras di aplikasi aja itu. Banyak gaya aja. Gak ada yang jagoan itu. Orang Kristen tuh gak ada yang jagoan. Pengecut semua. Cuma berani menghujat aja di aplikasi ini. Iya, kalau enggak kami digorok, bro. Kalau kita ketemu langsung digorok itu, ya kan? Itu enggak?
Kamu tahu nggak seorang apa dia ya, influencer entah apa, dia mengatakan tokoh Nabi Muhammad tokoh fiktif aja ditangkap. Nabi Muhammad tokoh fiktif. Apalagi kalau kau katakan Nabi kami seorang pencabul, memang mati kau, mati. Ya, gini ya, makanya orang-orang Kristen ini tak Bang Akal, sebentar. Begini aja Bang Akal, gini aja Bang Akal, gak usah panjang lebar. Kalau kau berani menghujat nabiku, depanku, ketemu kita di mana? Berani kau? Tergantung ketemu di mana, bro. Ya di mana? Kau di mana? Aku datang ke tempatku. Di mana kau? Aku di Medan. Kalau kau enggak punya ilmu untuk berdiskusi, sebentar. Kalau kau enggak punya ilmu untuk berdiskusi, kau mending turun, enggak usah menghujat. Oke? Ya. Saya kan nggak ada menghujat. Tadi kan tanya kenapa begini. Ada argumentasi aja kita. Jawab. Gimana sih Anda ini? Ada argumentasi aja kita. Makanya aku bilang teman-teman Kristen itu hanya berani menghujat di aplikasi. Kalau depan-depanan nggak berani, melempem semua kayak kerupuk, tahu kau? Iya dong. Iya. Iya, pengecut. Kami nggak boleh membunuh orang. Nggak boleh. Siapa bilang? Kami nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak boleh. Siapa bilang kau baca? Cek 1 2 3. Kau baca sebentar. Akal. Kau baca di kitabmu 1 Samuel 15 ayat 3, baca. Kau baca yang keras. Saya baru pulang beli bubur. Akal, justru yang nyuruh ngebunuh itu Tuhan Anda, Tuhan Kristen yang nyuruh ngebunuh. Coba buka di Lukas 19 pasal 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, Tuhannya sendiri loh menyuruh ngebunuh, menyuruh ngegorok loh Tuhan kalian sendiri loh. Ini ayat Bible loh. Ngeri ini. Nggak pernah baca Bible kau. Iya, banyak loh ayat-ayat pembunuhan itu di Bible. Parah kan ini? Tuhannya sendiri nyuruh ngebunuh. Akang lucu mereka nih Akang. Sok keras begitu kita balas keras langsung melempem, langsung flying victim. Lucu kan? Ya kan mereka emang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, emang itu mentalnya mereka seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya bicara sedikit? Boleh, silakan Bang Kamerun. Ya, saya Kameron dari Papua. Ya. Saya mungkin secara keilmuan Islam itu banyaklah kakak-kakak ustadz-ustadz yang pandai dalam menjelaskan. Tapi kalau ada muncul pertanyaan, kenapa Nabi, siapa yang doubling? Ada yang doubling? Akang. Oh, saya ya. Oke. Kenapa Nabi Muhammad itu sangat berpengaruh di bahkan dunia mengakui keberpengaruhan Nabi Muhammad pada peradaban tuh. Artinya apa? Nabi Muhammad bahkan kafir pun mengakui itu. Tidak mungkin ada kebohongan yang bertahan 1400 tahun lamanya sampai sekarang diakui, itu nggak mungkin. Siapa dia? Hanya Nabi. Itu ilmiah mencatat, keilmuan pendidikan mencatat, sejarah mencatat historis Nabi Muhammad. Jadi nggak mungkin ada kebohongan 1400 tahun yang bertahan. Masuk akalnya di situ seharusnya. Bang, bukti arkeologis Nabi Muhammad ada nggak sih? Yang saya sih nggak ada, Bang. Makanya silakan tunjukkan. Untuk membuktikan kita perlu cara pembuktiannya. Satu, yang pertama untuk membuktikannya tercatat pada sejarah, nggak nambah itu. Satu. Kedua, butuh akal logika untuk membuktikan bahwasannya dia benar, sahih, kuat dia. Pertanyaannya, kamu punya akal yang sehat nggak untuk menerima keperadaban Nabi pada kisah nyata historis? Nggak mungkin historis menyimpan kebohongan 1400 tahun sampai sekarang tercatat nih. Tercatat sekarang. Makanya saya tanya Bang Kamerun, di mana mencatatkan tentang Muhammad di luar Islam? Oke, nomor satu. Kalau kamu mau baca namanya, kau mute dulu lah Akal. Kau tuh noise. Oke, kalau secara ilmu sejarah ilmu sejarah, mau itu filsafat kayak filosofi kayak mau itu psikologis kayak 100 most influencer,
100 manusia paling berpengaruh di dunia. Nomor 3 Yesus tuh. Saya terus terang aja, silakan kamu baca judulnya itu. 100 orang berpengaruh di dunia. Buku itu sudah ada sebelum nenek moyangmu lahir. Sebelum kakek moyangmu lahir, 1400 tahun yang lalu buku itu sudah ada. Masa buku itu mau berbohong? Tidak mungkin orang intelek diakui secara global tetapi berbohong tuh. Itu satu. Itu di luar Al-Quran ya. Yang kedua, kalau kamu ingin dapat buktikan, searching aja di internet. Cepat-cepat, saya beri waktu kamu 1 menit, searching di internet. Manusia paling berpengaruh di dunia. Entah itu AI, Wikipedia, apapun itu. Coba lihat. Saya berani turunkan kepala saya untuk kamu, kalau nama nomor 1 itu bukan Nabi. Cepat-cepat searching. Manusia paling berpengaruh di dunia siapa? Arkeologis Bang Kamerun, itu bukan bukti arkeologis. Itu apa yang Anda sebutkan itu? Bukti arkeologis bukan seperti itu. Kalau itu pengakuan orang tentu Nabi Anda, bukan sekarang bukti arkeologis. Ini ya, untuk membuktikan ucapan itu benar, orangnya sudah mati, tetapi bukunya masih disimpan sampai sekarang, masih jadi ilmu pengetahuan pendidikan tuh. Kamu mau ketemu orangnya udah mati, yang mencatat udah mati tuh. Orang yang hidup sejaman dengan dia sudah nggak ada. Cerita maling kundang juga masih ada sampai sekarang, Bang. Cerita maling jaringanku ada jaringan setan. Turunlah kau. Apa kau? Enggak, jadi dia butuh bukti, tetapi nggak menerima cara pembuktian. Cara pembuktiannya itu harus ada buku yang mencatat. Buku yang mencatat itu minimal buku yang setara dengan hidup yang dicatat. Contoh Nabi yang hidup sejaman dengan Nabi ini mencatat bahwasanya manusia ini, makhluk ciptaan Allah ini memang tercatat berpengaruh di bumi. Berpengaruhnya apa? 1, dalam segi kenegaraan dia berpengaruh. Islam turun di peradaban orang-orang jahiliyah, orang-orang yang belum punya akal, wawasan tentang ketuhanan tuh. Islam selalu turun di tempat-tempat kebodohan tuh. Tetapi kok sekarang Islam mau turun di tempat-tempat orang yang seperti dia, tidak mau terima. Harusnya begitu cara logika berpikirnya. Makanya disyaratkan pada ajaran ilmu pendidikan, ilmu Islam, akal dulu. Kalau Islam versinya baca dulu, baru kau pahami. Harus begitu logikanya, tidak boleh. Mungkin kalau secara keagamaan, kakak-kakak semua di dalam bisa menjelaskan. Tetapi kalau secara ilmu pengetahuan, ilmiah kah, atau itu yang dia bilang dengan istilah-istilah, apapun itu nggak bisa serta merta diminta pembuktiannya. Dia minta bukti ilmiah, bukti apa? Orang Tuhan itu gaib, kita nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa mengakui keberadaannya di sebelah mana. Jadi satu-satunya cara untuk menanggapi orang semacam itu diam saja sudah. Kalau tidak kita hanya menambah orang bodoh baru. Iya, ada anak Medan tuh. Kakak Medan. Izin Bang Kamerun, Bang Host. Kalau saya sih begini ya Bang ya. Memang percuma kita menjelaskan kepada lalat kan. Ya, mana itu madu, mana itu sampah. Jadi sederhana sebenarnya kalau kita mau mengenali tentang Nabi Muhammad. Kita baca buku Sirah Nabawiyah. Memang betul, jujur ya, umat Kristen memang teman-teman saya juga belum memahami dan tidak buta sekali tentang Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, tentang Bible aja buta, boleh dibilang buta. Jadi sulit kita menjelaskan kepada lalat seperti tadi saya bilang kan awal tuh. Gitu Bang. Sederhana, kalau dia memang betul niat ingin mencari kebenaran, saya hanya menyarankan teman-teman saya Kristen, coba baca baik-baik buku Sirah Nabawiyah, kisah tentang Nabi Muhammad. Ya di situ sedikit tidaknya adalah yang kita dapat poin baiknya atau poin
ajarannya atau akhlaknya atau yang dijadikan suri teladan bagi umat muslim. Tidak ada salah kok kita mempelajari agama orang lain, selagi itu ajarannya benar dan baik. Kita ambil yang baiknya dan kita pelajari. Di situ kita akan mendapatkan kebenaran. Kalau saya sih sederhana ya. Syirat nabawiyah itu kuncinya, itu aja. Terima kasih Bang. Silakan. Iya. Halo Kamerun. Ya, selamat pagi. Selamat siang. Ya. Pagi. Ya. Kamu udah mualaf? Bagaimana? Iya, kamu udah mualaf, saya bilang. Iya, betul. Bagaimana? Apa kamu yang membuat kamu jadi mualaf itu apa? Kepercayaanmu gimana? Oke, saya jawab ya. Ya. Satu. Khutbah terakhir Nabi Muhammad, orang Arab tidak lebih tinggi daripada bangsa lain. Kulit hitam tidak jauh lebih rendah dari kulit putih. Rambut keriting tidak jauh jahat dari rambut lurus. Itu khutbah-khutbah semacam itu sudah diucapkan 1400 tahun. Menilai pribadi bahwasanya Nabi Muhammad bukan seorang yang rasis, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengajarkan secara sempurna. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya itu tersampaikan sampai di akal tanpa menyinggung satu kaum atau kelompok tersebut. Yang kedua, Islam selalu konsisten pada ranahnya sendiri. Satu, dia punya kitab sucinya sendiri, konsisten pada bahasanya sendiri. Turun dan tidak ada campur tangan manusia selain Tuhan. Yang keempat, dia menjaminkan bahwasanya setiap umat. Bagaimana? Ketiga, itu baru kedua, tadi ketiga. Enggak, ini yang kedua, ini nggak usah dipotong. Iya, keempat, orang ketiga belum, udah keempat. Biarin, suka-suka dia lah. Oke, ngelek deh. Kau anak Medan agama apa? Kau masuk pun ke rumah orang tidak perkenalkan diri, tidak salam. Orang nggak ditanya, kenapa saya pengenalan diri? Ditanyalah. Kau turun aja deh. Ya udah turun. Orang kayak gitu. Turunlah kau. Bangsat. Sejak kapan kau apa kau? Itulah. Agama ajaran kasih kentut iyalah. Kasih anjing iyalah. Cezi. Halo. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Muslim. Sebentar. Alhamdulillah. Ada yang disampaikan? Enggak sih, tadi cuma mau nunjukin daftar nama orang yang berpengaruh di dunia kan. Tapi udah telat lah dia ini. Ya. Oke. Itu aja ya Bang. Ada di sana. Bang Lagaligo. Bang. Bang Aco itu, Bang Aco. Iya. Halo malaikat. Malaikat. Halo. Ya. Agama apa? Ngelek ini. Enggak. Agama apa? Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang disampaikan? Islam. Assalamualaikum.
nggak ada yang ini orang Kristen di atas. Mau tanya. Apa? Mau tanya apa? Tanya kepada orang Kristen. Nggak ada orang Kristen ya, Bang. Ya, Rudi. 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 Halo, Assalamualaikum. Salam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Tidak ada, Bu. Cuma salam kenal saja dari saya. Untuk semuanya semangat selalu untuk dakwah Islam. Karena untuk orang-orang yang seperti mereka-mereka itu, seberapapun kita memberikan penjelasan, seberapa besar pun, segitulah kembalinya kepada kita. Semakin besar kita memberikan penjelasan, semakin besar menolak mereka. Jadi semangat untuk kita semua, untuk dakwah kita. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dan kelancaran untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bunda. Ya, sama-sama. Itu saja, Bunda. Amin. Ya, Mr. Mere. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau disampaikan. Ya, saya mau menyampaikan sedikit, punya kekhawatiran sedikit ini terhadap itu. Katanya kan Bang Juma ini mau ke Jakarta gitu, mau main film gitu. Saya khawatir kalau hal itu ada upaya pemberhentian gitu terhadap karirnya Bang Juma saat ini gitu. Saya khawatirkan seperti itu gitu. Iya ya Bang, nggak apa-apa Bang. Jangan terlalu jauh punya pemikirannya Bang Juma. Ya masalahnya kan nanti. Ya Bang. Kalau sudah ngikuti prosedurnya siapa tuh pemeran film, nanti takutnya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Iya, nggak apa-apa. Takutnya jadi banyak alasan gitu, nggak bisa lab lagi. Iya Bang. Kan sebab alasan-alasan capek lah, gimana lah gitu. Kami nggak. Konek dulu, Heri. Heri ini santai aja buka. Heri ini Pak Presiden ya. Mau menangkap orang seenaknya aja, kayak bujang mula. Mukanya santai aja kan. Jangan kayak gitu loh mukanya. Santai aja loh. Aku WA-mu, aku WA kau. Kenapa saya begini? Iya benar. Aku kok biar ada masalah besar. Iya. Oke. Aduh, minta maaf nih kakak-kakak, sinyal sempat hilang. Iya, nggak apa-apa. Wifi sudah hidup. Nah itu. CCTV sudah bunyi tuh. Assalamualaikum Kak Nora.
Waalaikumsalam. Silakan. Ada sedikit pertanyaan ya. Saya Islam. Ini Bang Kamerun ya? Bang Kamerun, Assalamualaikum. Bang Kamerun, Assalamualaikum. Bang Kamerun kayaknya nge-lag. Bang Kamerun, dibuka mute-nya, Bang. Iya, siap-siap abang-abang. Ya baru atur sinyal tadi, wifi sempat mati. Bagaimana? Assalamualaikum, Bang Kamerun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Kamerun baru mu'alaf ya? Ya. Bang Kamerun baru mu'alaf ya? Ya sudah beberapa lama inilah, sudah dengan Mas Rashid kalau nggak salah waktu itu ya. Alhamdulillah. Saya cuman hanya mau bilang gini aja. Tetaplah pada akidah kita ya, jangan sampai berubah apapun yang terjadi. Karena sesungguhnya ketika kita menjadi mu'alaf itu banyak kali memang tantangan yang ada di hadapan kita gitu. Karena sejatinya Allah itu memang menguji iman kita sejauh mana kuat keimanan kita ketika kita memeluk Dia, ketika kita bersujud ke hadapan Dia gitu ya. Pasti banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi gitu. Sesungguhnya karena Dia saking sayangnya itu dengan kita. Apakah kita ini kuat, apakah kita ini bisa goyah apa enggak gitu. Tapi saya salut dengan Bang Kamerun. Sekalipun saya belum pernah mengikuti ya bagaimana jejak rekamnya gitu ya. Tapi dengan kamu dengan kamu mu'alaf itu artinya apa ya? Pindah kaidah dari yang lama ke yang baru, kalau istilahnya sekarang dikatakan dengan login gitu. Oh enggak Bun. Yang pertama terima kasih masukannya, sarannya saya terima semua dengan lapang dada. Yang kedua, sebelumnya enggak ada agama itu. Nah, jadi enggak pindah dari satu agama di antara 6 itu, enggak ada. Memang budaya saja, ikut budaya. Oh. Iya. Bang Kamerun asalnya dari mana? Daerah mana? Saya orang Papua. Oh, jadi Papua belum ada agama gitu, kalau boleh saya tahu. Kalau Papuanya sendiri sudah banyak yang beragama, tapi saya hari itu belum. Oh, alhamdulillah. Berarti dengan pindahnya artinya gitu, terbukanya hidayah itu dari mana, Bang? Kalau boleh saya tahu. Mungkin sebagai ini aja lah yang di bawah, sebagai penonton aja yang di bawah gitu. Sebenarnya terbuka hidayahnya itu ketika akal sudah mulai bertanya, nggak mungkin lah alam Papua indah ini, laut di depan rumah saya ini nyata biru, langit hijau, gunung hijau itu manusia yang ciptakan atau nenek moyang kepala suku yang wariskan. Tidak mungkin. Ini pasti ada yang lebih dari makhluk ini. Iya, benar. Nah, dari situ saya mulai cari tahu. Berarti mengikutinya dari komal-komal, artinya dari TikTok gitu mengikuti. Wah. Kalau dibilang intens dari TikTok, enggak. Tapi akal saya sendiri itu putar, baca buku, baca sejarah, historis. Nah itu. Pertama kali yang saya baca itu nama bukunya Michael Richards gitu ya. Itu di situ dijelaskan tuh manusia paling berpengaruh. Nah, sehingga muncul setelah itu. Setelah nama nabi muncul, nama Tuhannya muncul dalam kisah itu. Ternyata nabi ini memang berpengaruh nih di bumi dalam peradaban dari satu kaum sampai kaum lainnya, sampai diwariskan keilmuannya, dicontohkan gerak adabnya, tutur katanya, dipraktekkan. Itu kan berarti orang berpengaruh. Dari situ ternyata oh dia masih makhluk. Oh siapa lagi nih di atasnya dia? Ah dari situ saya cari tahu.
Ya, alhamdulillah. Berarti mu'alafnya itu karena ini ya, karena banyak membaca, karena itulah namanya Allah mengirimkan hidayah. Artinya akal kita terbuka gitu ya kan. Ya. Jadi kita bisa memikirkan dari mana ini, dari mana ini. Nanti ketemu nanti akarnya itu di mana, nanti ujungnya yang tidak bisa kita jawab gitu. Nah, jawaban inilah nanti terbentur dengan pemikiran kita. Siapa yang menciptakan, kan gitu. Intinya apa yang menurut saya masuk akal, menurut manusia itu seharusnya masuk akal. Kan ada tuh yang manusia memaksakan sebetulnya ini masuk akal tapi dia tolak tuh. Itu mungkin yang iman tuh kan. Iya, ini makanya Islam itu memang identik dengan akal sehat lah. Identik dengan pintar gitu. Dengan cerdas gitu. Karena dia menggunakan akal dulu baru dia beriman, bukan iman dulu baru akal gitu. Berakal dulu baru beriman gitu. Kalau anggota keluarga gimana, Pak Bang? Apakah masih non beragama gitu? Iya, Tidak itu masih ya ikut-ikut budaya aja. Tapi Iya, mudah-mudahan itu. Apakah tidak dari orang tua ketemu orang tua gitu kan, dari kepala adat ketemu kepala adat. Nah, itu kan dari tokoh-tokoh itu yang menjadi jembatan perantara begitu untuk membicarakan hal-hal semacam itu. Tapi para tokoh udah menerima Abang sebagai seorang Muslim? Ya jelas para tokoh yang di Papua ini, tokoh-tokoh Islam berbicara pada tokoh-tokoh adat ini. Jadi kepala ketemu kepala, tidak seorang anak menasihati ibunya, anak seolah-olah bicara sembarang, tidak. Jadi saya melalui jembatan perantara begitu. Tolong bicarakan ini, saya mau ini kepada yang masyarakat anggap ustadz lah, anggap kiai lah di tempat sekitar begitu. Ya. Mudah-mudahan ya Bang ya, dengan Abang menjadi mu'alaf mungkin ya, mudah-mudahan juga keluarga bisa terinspirasi. Mudah-mudahan lah Abang membawa inspirasi lah buat saudara kita yang ada di Papua gitu ya. Dan kasihan juga kita melihatnya, kalau walaupun saya jauh dari Medan gitu ya, melihat di berita-berita bahwasanya banyak saudara kita yang tertinggal baik dari akidahnya, pemikirannya,